Puji Tuhan, sampai saat ini kita masih ada dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Kita bersyukur sampai saat ini Tuhan terus mensuplai kita dengan nutrisi rohani yang membuat kita kuat dan membuat kita tidak takut menghadapi segala keadaan. Dari Yesaya pasal 1 ayat 19 katakan, jikalau kamu mau menurut dan mendengar, maka kamu akan memakan hasil yang baik dari negeri itu. Negeri itu bicara tentang Kristus di mana kita tinggal, Kristus di mana Kristus adalah kehidupan yang baru bagi kita. Kristus sendiri adalah berarti pengurapan untuk setiap kita, untuk saudara dan saya. Saudara, saat ini saya ingin sharing kepada kita semua menghadapi beberapa keputusan yang harus diambil oleh pemerintah. Saudara pernah mendengar istilah new normal, dari bagaimana kita menghadapi keadaan yang baru, yang normal dalam rangka menghadapi pandemi yang sedang beredar saat ini. Nah saudara, saya ingin juga menyampaikan pewahyuan yang Tuhan berikan, bagaimana perlindungan Tuhan tetap menyertai kita sempurna, dan Tuhan tidak ingin satupun dari kita binasa, tapi Tuhan ingin semua kita lepas dari segala ketakutan. Nah kali ini saya akan bicara mengenai kehidupan, menghadapi kehidupan yang baru di bawah pewahyuan atau di bawah terang dari Mazmur 23. Kita tahu semua Mazmur 23 adalah Mazmur yang begitu indah, di mana kita adalah domba yang digembalakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Gembala saudara dan gembala saya sama, yaitu Tuhan Yesus, Gembala Agung. Di Yesaya pasal 40 ayat 11, demikian firman Tuhan, seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunnya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Itulah gembala kita, Tuhan Yesus Kristus, yang ingin senantiasa dekat dengan kita. Dan kita tahu bahwa kekristenan itu bukan agama, tetapi kekristenan itu adalah hidup, fellowship, bukan sekedar relationship, fellowship, komunikasi dengan Allah Bapa di dalam Roh Kudus. Nah, kita akan lihat di sini di Mazmur pasal 23 bagaimana seorang gembala itu memimpin kita supaya kita jauh dari segala ancaman bahaya, bahkan pada akhirnya hanya kemurahan dan kebajikan belaka yang mengikuti kita seumur hidup kita. Mazmur pasal 23, Tuhan adalah gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ini adalah statement dari Tuhan sendiri bahwa kita tidak akan pernah kekurangan. Kemudian ayat 2, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Bahasa Inggrisnya katakan, He makes me to lie down. He makes me. Jadi ia membuat kita terbaring di padang rumput. Saudara tahu bahwa untuk berbaring di padang rumput, kita bisa, kalau domba berbaring di padang rumput itu tempat yang nyaman bagi dia. Dia bisa sambil makan, sambil berbaring-baring. Itu pun harus dibuat oleh seorang gembala. He makes me. Dan Alkitab juga mengatakan bahwa dia membuat kita menjadi kebenaran. Dia yang tidak mengenal dosa dibuat menjadi dosa supaya kita dibuat. Saudara, selalu dari pihak Allah ingin membuat kita. Dalam hal ini kita dibuat berbaring di padang rumput, di mana sumber segala nutrisi bagi seekor domba itu tersedia di situ. Demikian juga kita, Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan jiwa kita, maka Tuhan membaringkan kita di padang rumput. Untuk apa, saudara? Selanjutnya dikatakan, dan ia membimbingku ke air yang tenang. He leads me. Jadi ia membaringkan kita, ia membuat kita terbaring supaya ia bisa membimbing kita. Saudara, kitab Roma katakan bahwa mereka yang dibimbing atau leads by the Spirit, dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Jadi Mazmur 23 bukan hanya bicara antara domba dan gembala, tetapi kerinduan Allah sendiri, dia memperlakukan kita sebagai anak-anaknya, karena dia ingin leads us, dia membimbing kita
ke air yang tenang, menukah atau satu tempat resting. Jadi Tuhan ingin kita resting di dalam ketenangan, di dalam keadaan ketenangan dalam Tuhan. Jadi tanpa dia membuat kita terbaring di padang rumput, atau dengan kata lain begini, tanpa dia membuat kita bisa menikmati firman-Nya, maka kita tidak akan pernah mengalami ketenangan. Nah, ini yang penting buat kita renungkan itu. Jadi dia selalu ingin kita berbaring, menikmati firman Tuhan, supaya dia bisa membawa kita ke dalam ketenangan yang dalam sekali. Supaya dia bisa berbicara dengan kita. Deeps call unto deeps. Jadi di dalam kedalaman itu, di salah satu bagian Alkitab mengatakan bahwa hanya Roh Tuhan yang tahu rahasia di dalam Allah. Roh itu menyelidiki segala sesuatu untuk memberitahu kepada kita. Jadi Tuhan ingin dirinya dikenal oleh kita sebagai domba-dombanya. Ya. Kemudian ayat 3, ia menyegarkan jiwaku. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, he restores my soul. Dia mengembalikan posisi jiwa kita. Di restore berarti dikembalikan ke awal. Dikembalikan ke posisi apa, saudara? Kalau kita baca di Kejadian pasal 2 ayat 7, pada waktu Allah menciptakan manusia, Allah menghembuskan nafasnya melalui hidung manusia, sehingga manusia itu, versi King James mengatakan, menjadi living soul. Jiwa yang hidup. Hidup seperti apa? Nah, hidup yang digambarkan di sini adalah, di Kejadian 1, Tuhan Allah menciptakan manusia. Pada waktu manusia dibentuk oleh Tuhan, lalu ayat 28, Kejadian 1:28 mengatakan Allah memberkati mereka. God bless them. Dengan apa? Dengan perkataan. Jadi blessing selalu keluar dengan perkataan. God bless them. Bagaimana bunyi berkat itu? Beranak cuculah, bertambah banyak, penuhi bumi atau replenish the earth, pelihara itu, apa yang kurang, perbaiki itu. Ini adalah power, saudara. Dan taklukkanlah itu, berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara, dari sini kita bisa tahu prinsip bahwa manusia diciptakan untuk mendominasi, bukan beradaptasi. Allah menciptakan manusia untuk mendominasi di bawah blessing. Blessing itu adalah power. Saya pernah bagikan Amsal 10 ayat 22, berkat Tuhanlah yang menjadikan orang menjadi kaya. Lalu di Ulangan 8 ayat 18, ingatlah kepada Tuhanmu sebab dialah yang memberikan kepadamu power untuk mengumpulkan kekayaan. Jadi dari dua ayat itu, yang satu berkat menjadikan kaya, power mengumpulkan kekayaan. Jadi berkat adalah power. Itu sebabnya waktu Allah memberkati Adam, Allah memberikan power untuk mendominasi, bukan beradaptasi. Ya, saudara, sebentar lagi kita akan mengalami era yang baru, di mana sekarang orang bilang kita mulai harus menjadi manusia-manusia yang bisa beradaptasi, manusia-manusia yang bisa imun terhadap pandemi. Itu adalah satu hal yang baik, tapi saudara, untuk kita yang mau dipimpin Tuhan, kita bukan sekedar beradaptasi, tetapi kita mendominasi. Bagaimana caranya? Biarkan dia make us to lie down di Alkitab, di firman-Nya. Kita berbaring di dalam firman-Nya, menikmati firman-Nya, supaya dia bisa lead us kepada air yang tenang, memimpin kita. Roh selalu memimpin kita untuk resting di dalam Kristus. Untuk apa? Supaya jiwa kita direstore menjadi jiwa yang mendominasi, bukan sekedar adaptasi. Memang pada akhirnya, Bapak Ibu Saudara, kita akan muncul sebagai manusia-manusia Allah yang orang luar lihat, mereka sudah beradaptasi, mereka bisa menghadapi keadaan, mereka bisa terhindar dari maut. Tapi sebetulnya di dalamnya kita bukan beradaptasi, kita mendominasi. Roma 12 katakan, janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia, jangan beradaptasi dengan dunia, tapi hendaklah engkau berubah oleh pembaharuan budi, sehingga tahu kehendak Allah. Saudara, semua ayat Alkitab mengatakan bahwa kita mendominasi. Bayangkan saudara, hidup kita adalah Kristus.
Bayangkan kalau Kristus yang ada di dalam kita menjalani kehidupan ini. Dia tidak akan kompromi dengan keadaan. Saudara bisa baca dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, keempat Injil. Yesus selalu mendominasi keadaan. Penyakit disembuhkan, yang buta melihat, yang yang lumpuh berjalan, bahkan yang mati dibangkitkan. Saudara, kita berdoa supaya kita mengalami kepenuhan Kristus, sehingga kita muncul sebagai orang-orang pemenang. Tuhan Yesus katakan, di dalam dunia engkau akan menghadapi banyak persoalan, tapi jangan takut, aku sudah mengalahkan. Sekarang oknum yang mengalahkan itu tinggal di dalam kita. Apa yang dia percaya, iman yang dia miliki, belief system yang dia miliki, juga tinggal di dalam kita. Itu sebabnya 1 Yohanes mengatakan, inilah yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Atau Kristus adalah iman kita. Kristus adalah kehidupan kita. Itu sebabnya Alkitab mengatakan orang benar hidup oleh iman. Orang benar hidupnya adalah Kristus. Jadi Kristus dan iman adalah identik, saudara. Itulah kehidupan kita. Kristus adalah satu kehidupan yang mendominasi selalu. Bukan sekedar beradaptasi. Sekali lagi, orang luar akan melihat kita adalah orang-orang yang mampu beradaptasi dengan keadaan. Tapi sebetulnya kita di atas itu, kita mendominasi bersama dengan Kristus. Ya, kita lanjut lagi. Ayat 3 tadi, ia menyegarkan jiwaku, he restore my soul, ia menuntun aku di jalan yang benar, oleh karena namanya. He leads me, sekali lagi, dia menuntun kita, tadi dia memimpin kita ke air yang tenang, supaya jiwa kita kembali seperti Bapa kita, kita mendominasi. Dengan demikian, kita berada di dalam track righteousness, kebenaran Allah atau natural Allah di sini. Ya. Ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Nah ini, di dalam bahasa Inggris dikatakan, sekalipun aku berjalan di bawah bayang-bayang maut, the shadow of death. Saudara, di masa pandemi ini, kalau kita berjalan keluar, kita tidak tahu di belakang, kiri, kanan, depan kita, ada orang-orang yang mungkin saja carrier dari berbagai penyakit. Saudara, jangan berpikir satu penyakit sekarang sedang ditakuti. Katakanlah demam berdarah, ada nyamuknya di situ berbahaya. Katakanlah penyakit cikungunya atau segala apapun yang mematikan. Kita tidak pernah tahu. Tapi saudara, Allah melalui Roh Kudusnya akan memimpin kita sehingga kita tidak takut. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Mengapa? Karena 2 Timotius 1 ayat 7 katakan memang Allah tidak pernah memberikan roh ketakutan kepada kita, tetapi roh yang membangkitkan kuasa, yang membangkitkan kasih, kuasa, dan bahasa Indonesia bilang ketertiban, dalam bahasa Inggris dikatakan sound mind. Dari mana sound mind ini didapat sehingga kita tidak takut? Karena kita berbaring di padang rumput. Allah yang membuat kita berbaring, lalu Allah memimpin kita ke air yang tenang, resting. Kita memiliki pengetahuan di dalam Tuhan, sehingga dia mengembalikan jiwa kita, restore my soul, menjadi jiwa yang mendominasi bersama Tuhan, sehingga kita tidak menjadi takut. Dari ini kait-kaitannya. Mengapa dia perlu membaringkan kita di padang yang berumput hijau, nutrisi rohani kita. Ya. Jadi kita tidak akan pernah takut karena Allah memang tidak pernah memberikan roh ketakutan. Kemudian 1 Yohanes 4 ayat 18 katakan, kasih menghempaskan ketakutan. Kasih yang sempurna menghempaskan ketakutan. Jadi berjalan bersama Allah, kita tidak takut. Lalu di bawah dijelaskan, diuraikan mengapa kita tidak takut bahaya. Tadi saya uraikan dari beberapa ayat di Perjanjian Baru. Di bawahnya dijelaskan, sebab engkau besertaku. Ini satu kalimat yang sangat penting, informasi yang penting sekali di sini. Mengapa penting, Pak? Allah beserta kita. Karena definisi hidup sukses, hidup yang mendominasi, hidup yang sukses, pertama kali didefinisikan oleh Alkitab di Kejadian 39 ayat 2 dikatakan, Allah beserta Yusuf dan Yusuf menjadi orang yang berhasil. Dia menjadi orang yang selalu prosper. Beberapa terjemahan mengatakan successful. Kemudian diulang lagi, di 1 Samuel dikatakan Samuel, Allah menyertai Samuel sehingga tidak satu pun firman Tuhan dibiarkan gugur. Artinya semua janji Allah terjadi dalam kehidupan Samuel. Jadi saudara, kalau di sini dikatakan
Aku tidak takut berbahaya, tidak takut bahaya, karena memang Allah tidak pernah memberi ketakutan. Sebab engkau besertaku, itu berarti kita hidup di dalam keberhasilan, dalam penyertaan Tuhan. Kemudian gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Apa ini gunanya gada dan tongkat? Saudara, gada di sini adalah rod, dia lebih pendek. Ya, satu tongkat yang lebih pendek, sementara tongkat adalah panjang, ada lengkungan di ujungnya. Ya, kedua-duanya adalah untuk membuat nyaman domba. Rod atau saya akan bacakan definisi yang diberikan oleh Charles Spurgeon mengenai gada dan tongkat. Ya. Itu adalah tanda dari otoritas atau tanda dari kedaulatan Allah, ya, dan juga cinta kasih Allah. Jadi kedaulatan Allah sekaligus cinta kasih Allah. Gada atau tongkat yang lebih pendek atau rod dalam bahasa Inggris itu adalah lambang Allah memimpin kehidupan kita. Lordship. Dari lihat di Kisah Rasul dikatakan Yesus dijadikan Tuhan dan Kristus. Dia dijadikan Tuhan, jadi harus ada lordship. Yang kedua, dia juga dijadikan Kristus, pengurapan kita. Ya, jadi Allah menjadikan Yesus yang disalibkan oleh orang Israel itu menjadi Tuhan, lordship, dan juga pengurapan Kristus. Ya. Kemudian tadi rod atau tongkat yang lebih kecil, sekarang adalah tongkat yang panjang yang ada lengkungan. Tongkat itu adalah gambaran atau janji-janji Allah memimpin kita di dalam kehidupan yang kita jalani. Ya, sekali lagi saya ulangi, rod atau tongkat gada itu adalah lambang kedaulatan Allah atau lordship Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, saya ingatkan tadi lagi ayatnya di Yohanes pasal 13, Tuhan Yesus menegaskan ini berkali-kali, engkau menyebut aku gurumu dan Tuhanmu, itu benar. Tetapi kalau aku membasuh kau dengan air ini, maka akulah Tuhan dibalik. Tuhan dan gurumu. Jadi lordship itu penting. Itu digambarkan oleh rod. Sementara tongkat yang lebih panjang, itu adalah semua janji-janji Allah itu akan memimpin kita atau memfasilitasi kita supaya kita jalannya lurus. Semua janji-janji Allah, semua hal yang ditulis oleh Alkitab, yang diilhami oleh Roh Kudus, itu bermanfaat memperbaiki kita, mengajar kita, memperbaiki kelakuan. Atau di dalam Mazmur 23 dikatakan comfort me, membuat kita comfort, nyaman bersama Allah. Makanya Tuhan Yesus katakan, kan di Matius pasal 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. I give you rest. Atau dalam terjemahan asli katakan, I am, atau akulah your resting. Ya. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi sekali lagi, gadamu dan tongkatmu itulah yang mengcomfort, membuat jiwa kita nyaman. Ya, sudah jiwa kita direstore, lalu jiwa kita dibuat nyaman. Kemudian ayat 5, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan para lawanku. Tuhan menyediakan makanan. Ya, kebanyakan di sini dalam bahasa kita makanan adalah roti. Saudara tahu bahwa kata roti dan kata perang memakai akar kata yang sama. Ya. Kata roti itu adalah lechem, ya. Itu berasal dari lakam. Lalu perang itu adalah malkamah, akar katanya juga lakam. Itu sebabnya saudara, berperang di dalam kekristenan, di dalam mengikut Tuhan Yesus, tidak lain dan tidak bukan adalah berbaring di rumput yang hijau, menikmati nutrisi rohani firman Tuhan. Lalu dari nutrisi rohani yang kita baca itu, Tuhan membimbing kita, membuat kita resting. Lalu jiwa kita direstore menjadi mendominasi bersama Kristus. Itu kita perang, saudara. Bagi iblis itu sudah perang. Bagi kita, kita makan. Kita menikmati firman, kita menikmati ketenangan di dalam Tuhan, janji-janji Allah, kita katakan ya dan amin di dalam Kristus. Itu di hadapan lawan sudah melihat kita perang.
Saudara ingat insiden pada waktu bangsa Israel akan masuk ke tanah perjanjian, lalu Musa mengirim 12 pengintai. Dari 12 pengintai itu mereka balik setelah mengintai selama 40 hari, mereka kembali. Bayangkan, mereka mengintai, tidak satu orang pun yang melihat mereka di situ. Ya, tidak satu orang pun. Jadi kemungkinan tidak ada orang-orang yang tahu bahwa orang di tanah Kanan itu tahu bahwa ke-12 orang ini adalah mata-mata. Tapi pertanyaannya, mengapa setelah mereka kembali ada dua pola pikir, yang 10 dan 2 orang ini berbeda. Yang 10 bilang bahwa mereka tidak akan mampu masuk ke tanah perjanjian itu. Bahkan mereka katakan mereka adalah belalang. Padahal tidak ada, saya yakin tidak ada orang yang mengatakan mereka belalang. Mereka tidak ketahuan. Kalau ketahuan mereka sudah ditangkap, saudara. Tapi mereka mengatakan mereka belalang. Yang 2 orang ini mengatakan bahwa orang Kanaan yang penduduknya besar-besar itu adalah, mereka adalah roti. Jadi dalam bahasa Ibrani, saya melihat bahwa perang dan makan roti itu memakai kata yang sama, saudara. Nah, inilah yang dipakai oleh Mazmur 23 mengatakan di hadapan musuh, kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah direstor jiwanya, kita makan terus, kita makan firman, kita mengucapkan firman, itu kita berperang secara rohani. Ya. Jadi itu yang akan Tuhan buat bagi kita. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Sekali lagi saudara, mengurapi dalam bahasa Ibrani-nya adalah Mesias, dalam bahasa Gerikanya Kristo, bahasa Inggris Christ, bahasa Indonesia Kristus. Efesus 3:17 katakan, Kristus oleh iman, Kristus tinggal di dalam kamu. Nah, jadi dengan kita makan nutrisi rohani, kita menjadi tenang, iman kita bangkit, jiwa kita direstor, maka pengurapan tinggal di dalam kita. Itu sebabnya dikatakan setelah ayat-ayat di atas, ayat 5b mengatakan, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, dan pialaku, kehidupanku, penuh melimpah. Pengurapan itu melimpah keluar, dan orang bisa menikmati. Ya. Kemudian baru kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikut aku seumur hidupku. Jadi urut-urutannya jelas, saudara. Ya. Kebajikan dan kemurahan itu akan, bahasa Indonesianya, mencaplok dari belakang. Jadi kita tidak perlu cari-cari kebajikan bersusah payah. Tapi kebajikan dan kemurahan itu akan mencaplok kita, mengejar kita. Jadi bukan kita mengejar-ngejar, minta-minta kemurahan Tuhan, memohon-mohon kemurahan orang lain, tidak. Tapi kemurahan Tuhan mengejar kita, sehingga kita menikmati kemurahan dan kebajikan seumur hidup kita. Ya. Kemudian, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Rumah Tuhan di sini bukan bait Allah yang kita pakai, bukan. Rumah Tuhan di sini, saudara ingat pada waktu Raja Salomo ingin membangun, Raja Daud ingin membangun rumah bagi Tuhan, Tuhan katakan, aku tidak pernah tinggal di dalam rumah buatan manusia. Rumah apa yang engkau akan dirikan bagiku? Rumah Tuhan adalah satu tempat kediaman Tuhan yang maha besar, yang maha tinggi. Dan di dalam rumah, di dalam kediaman Tuhan tidak ada kegelapan, tidak ada sakit penyakit, tidak ada iblis bisa hadir di situ. Dan kita diam di situ, bisa diam di situ hanya oleh Kristus. Itu sebabnya Kolose 3:3 katakan, kita tersembunyi di dalam Allah, di dalam rumah Tuhan, the house of the Lord, bersama-sama dengan Kristus. Artinya kita disembunyikan di dalam Kristus, baru kita bisa tinggal bersama-sama dengan Allah. Sekali lagi kata kuncinya, saudara, kita hidup mendominasi bersama dengan Roh Kudus. Kita hidup di era yang baru, tentunya kita ingin keluar sebagai pemenang yang tidak tersentuh oleh maut, tidak tersentuh oleh sakit penyakit. Hal itu hanya bisa dihadapi kalau kita ada bersama dengan Kristus Yesus. Tuhan membaringkan kita di padang rumput di padang yang berumput hijau. Tuhan membimbing kita dalam ketenangan yang dalam, sehingga di dalam ketenangan yang luar biasa Tuhan bisa berbicara kepada kita. Karena kita bergaul dengan Tuhan, deeps call unto deeps, maka jiwa kita direstor kembali seperti waktu Allah menciptakan manusia pada mulanya, yaitu satu jiwa yang memerintah di dalam hidup. Kemudian
Allah menuntun kita di dalam naturalnya, dalam kehidupannya, in His righteousness. Yesus membuat kita menjadi kebenaran di dalam Tuhan, karena Dia mengambil segala natural dosa kita dan dipakukan di kayu salib. Kemudian oleh karena itu kita tidak akan takut lagi, karena memang Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan. Kita bergaul bersama Tuhan, Tuhan tidak akan pernah mentransfer ketakutan, tapi Tuhan memberikan roh yang powerful, yang penuh kasih, dan sound mind. Pikiran Tuhan ada di situ. Kemudian selanjutnya tugas kita adalah menikmati hidangan yang Tuhan berikan, yaitu makanan rohani. Ingat saudara, tubuh jasmani kita dengan tubuh rohani kita bertolak belakang sifatnya. Tubuh jasmani kita kalau tidak kita kasih makan, tidak kita beri makan, maka dia akan lapar. Tapi manusia rohani kita sebaliknya. Manusia rohani kita hanya akan lapar kalau kita kasih makan firman. Tapi kalau kita terbiasa mengacuhkan atau meneglect atau tidak memperdulikan firman, lama-lama kita tidak akan pernah lapar lagi dengan firman Tuhan. Itu sebabnya di ayat awal dikatakan, He makes me to lie down. Untuk apa? Supaya kita lapar. Kalau kita mau menurut dan mendengar, maka kita akan memakan hasil yang baik. Ya. Selanjutnya Tuhan mengurapi kita punya standing di hadapan Tuhan. Kristus adalah pengurapan kita. Dan selanjutnya kebajikan dan kemurahan yang akan mengikuti kita. Saudara, mari kita hadapi hidup ini dengan lebih terbuka lagi mata rohani kita. Bahwa kita memiliki gembala agung yang sangat mengasihi kita. Dia menggendong kita, dia memberkati kita, dan dia siap mencurahkan semua proteksi ilahi dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.